gitu. Dari situ sudah mulai terasa bahasa Tuhan itu di dalam kitab-kitab suci akhirnya juga tidak netral-netral amat, gitu loh. Mulai berasa konsekuensi yang menimbulkan kontroversi nantinya, gitu kan. Ketika bahasa Tuhan itu yang terima kasih atas kesempatan ini untuk ngobrol mengenai hermeneutik. Hermeneutik akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang agak kontroversial setahu saya, gitu ya. Kalau saya bertemu dengan orang-orang dari bermacam-macam agama, gitu ya, selalu ada semacam kecurigaan juga terhadap hermeneutik itu. Apa gerangan hermeneutik? Dan saya mengerti sih mengapa, gitu. Tapi saya kira pada kesempatan ini bagus juga untuk didudukkan perkaranya. Kenapa mesti jadi kontroversial hermeneutik? Sebenarnya hermeneutik itu ada dua konotasi, ya. Yang satu dalam artian yang sangat umum, dalam arti yang luas. Yang satu lagi dalam arti yang sempit. Waduh. Oh ya. Jadi ada dua konotasi sebenarnya dalam hermeneutik itu. Yang pertama adalah arti luas. Dalam arti luas sebetulnya segala pemikiran mengenai penafsiran, gitu loh. Dan itu sudah dimulai sejak Aristoteles, ya. Artinya 2500-an tahun yang lalu orang sudah berpikir menafsir itu apa gerangan, gitu kan. Arti luas ini adalah segala pemikiran tentang penafsiran. Kalau dalam arti ini sebenarnya iya, segala bentuk tafsir yang sudah dikembangkan oleh berbagai tradisi, saya kira termasuk takwil dan segala macam itu, tafsiran dalam hukum dan segala macam itu semua bisa saja disebut hermeneutik dalam arti yang luas ini. Ya, ini karena arti hermeneutik kan hermeneia. Dalam bahasa Yunani, hermenein artinya ya penafsiran. Arti katanya ya menafsir, gitu ya. Hermeneutik atau hermenein adalah ilmu mengenai penafsiran. Dan saya kira hampir segala disiplin ilmu, hampir segala tradisi, hampir segala agama mengembangkan masing-masing kan ya cara menafsir kitab suci. Dalam arti itu sih dari dulu semua itu juga bisa disebut hermeneutika. Itu filsafat tafsir, segala pemikiran mengenai tafsir itu hermeneutika kalau dalam arti yang luas. Ini menjadi mulai pro kontra ketika masuk ke dalam arti sempitnya, yaitu mulai terasa sebetulnya ketika dalam tradisi barat muncul semacam mazhab tertentu dalam menafsir yang dipelopori oleh Heidegger ke sini. Nah, itu menjadi agak unik dan khas. Ini pemikiran ketika dalam filsafat mengenai tafsir itu muncul pemikiran dari Heidegger
Gadamer, Heidegger, Gadamer, lantas Paul Ricoeur, Ricoeur. Yang dua ini, Heidegger dan Gadamer, adalah filsuf Jerman, Paul Ricoeur adalah filsuf Prancis. Nah, pemikiran khas tentang tafsir versi mereka inilah yang menjadi kontroversial atau apalah ya, menimbulkan pro kontra. Apa sih gerangan pemikiran orang-orang ini? Intinya adalah kalau agak dipukul rata aja, tentu saja Heidegger sebenarnya berbeda dengan Gadamer, berbeda juga dengan Ricoeur dalam beberapa hal, akan tetapi Gadamer itu muridnya Heidegger. Jadi sebagian melanjutkan itu, basisnya adalah Heidegger. Ricoeur itu melanjutkan Gadamer dan Heidegger. Jadi sebenarnya itu rada nyambung gitu. Ya, intinya apa? Intinya pertama-tama adalah bahwa hidup berarti menafsir. Gitu loh. Kalau hidup tuh menafsir berarti. Ketika Anda sedang mendengarkan saya sekarang, Anda kan menafsir, oh, ini saya maksudnya apa gitu kan. Kata per kata atau per kalimat atau apapun gitu. Bahkan Anda juga menafsir gestur tubuh saya kan. Menafsir bahasa mata saya, menafsir apapun. Sebenarnya dari detik ke detik kita itu dalam hidup, kalau kita berjalan keluar sini ngeliat tukang rokok, Anda menafsir. Ngelihat motor yang tiba-tiba kenceng banget, Anda menafsir, ini menabrak gue atau gimana, kacau nggak nih orang ini. Anda menafsir. Hidup tanpa menafsir itu tidak mungkin. Dalam seluruh perilaku kita sehari-hari, kita menafsir omongan teman kita, menafsir sosok seseorang, menafsir cuaca, menafsir apapun juga. Jadi to live means to interpret. Hidup berarti menafsir. Dan tak ada momen tanpa tafsir itu, tak ada. Itu pertama-tama. Dan itu hal yang sebenarnya simple, tapi orang tuh nggak kepikir tadinya gitu loh. Seakan-akan menafsir itu hanya urusan ketika kita berhadapan dengan teks, gitu kan ya. Mulailah kita menafsir atau tidak menafsir, gitu kan. Dulu tuh lama sekali gitu mikirnya. Heidegger tiba-tiba lebih mendasar. Dan dia pikir, loh, ngapain repot sekali? Setiap detik kita menafsir. Kita menafsir apapun sebenarnya. Gitu. Oke? Hidup adalah menafsir. Konsekuensi dari ini, mulai rada serius konsekuensinya. Tak ada hal dalam dunia manusia yang tanpa tafsir. Yang tanpa tafsir. Kalau diam, tidur, konon bahkan bawah sadar kita pun, kalau kata siapa nama itu, Jacques Lacan, psikolog Jacques Lacan, bahkan bawah sadar kita pun bermain-main, memang tidak selalu menafsirkan kata, tapi menafsirkan imaji, gambar, gitu loh. Dalam bawah sadar pun kita bermunculanlah imaji, memori sih sebenarnya, memori dari segala pengalaman dicampur aduk di situ. Dan tampang dari memori itu apa? Imaji. Dan imaji pun sebetulnya kalau kita di situ merasa takut tiba-tiba dalam mimpi kita merasa takut, merasa senang, merasa apa, itu kan sebenarnya akibat tafsiran.
tanpa tafsir yang disadari ataupun tidak, kita tidak bisa bereaksi. Padahal kita selalu bereaksi kan, bahkan kalaupun tidur kita bereaksi, gitu. Tapi bahwa ada gerakan-gerakan tertentu yang nyaris otomatis. Jadi kalau kita nyetir motor atau makan, kita juga nggak mikir, masuk gitu kan ya, nggak mikir gitu kan. Udah masuk, dikunyah berapa kunyahan, dan enggak. Kita masuk aja makan, dan jalan juga jalan, kanan kiri enggak juga. Kesannya dalam beberapa hal dalam hidup kita ada sesuatu yang otomatis, tapi itu pun otomatis karena tafsiran kita, pengertian kita tentang itu sudah terlanjur jadi, sehingga kita tidak perlu lagi sama dengan kita pindah-pindah gigi kalau naik motor ataupun mobil, seakan-akan tanpa tafsiran karena kita sudah hafal gitu loh. Awalnya menafsirkan, ketika kita belajar kita menafsirkannya, tapi lama-lama sudah menjadi kebiasaan, jadi otomatis gitu. Tapi terutama memang pada tingkat kesadaran, ketika kesadaran kita jaga, ketika kita tidak sadar gitu, ketika kita sadar, maka mau tidak mau dengan berbagai cara kita menafsir. Seringkali memang tidak sistematik, tapi still kita menafsir gitu kan ya. Nah, di sini mulai menjadi agak seperti problem ya. Di sini mulai agak menjadi seperti masalah. Karena apa? Karena dua hal. Menjadi persoalan ketika berhadapan dengan dunia ilmiah yang harus objektif, gitu kan ya? Objektif, objektivitas ilmiah itu memang menjadi masalah loh. Kok masa sih segala hal ada tafsiran? Kalau gitu objektif itu apa, gitu kan ya? Kalau gitu adakah sesuatu yang objektif? Nah, itu kan jadi problem. Kalau segala hal adalah tafsiran, kalau tidak ada hal dalam dunia manusia yang tanpa tafsir, kalau gitu nggak ada objektivitas dong, itu kan ya problemnya pertama. Kedua, berkaitan dengan kitab-kitab suci. Ya, kitab suci itu diyakini sebagai omongan Tuhan sendiri gitu, dan biasanya itu sakral dan jangan diperkarakan, itu udah dari sononya kayak gitu kan ya. Apakah kita tak terelakkan tidak bisa tanpa tafsir juga di situ? Di sini problem sakralitas kitab suci. Sakralitas kitab suci. Jangan-jangan kalau ditafsir dia menjadi bukan omongan Tuhan lagi dong, gitu kan ya? Gimana nih? Dan jangan-jangan nanti semua orang menafsir dong, lantas kitab suci itu tidak lagi suci, gitu kesannya kan? Ada kesan atmosfer keyakinan yang sebetulnya agak naif, bahwa kalau kitab suci itu suci maka dia harusnya tidak diotak-atik dan biarkan saja begitu. Ya, dua hal ini menjadi soal. Tapi gini, sebelum kita masuk ke situ, kalau dalam keyakinan Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, terutama Heidegger, dia kan bilang gini, begitu kita memberi nama, naming, sebenarnya di situ itu nama adalah kata ya. Kata adalah unit paling dasar dari bahasa itu, kata. Nah, kata itu apa? Kata itu nama. Begitu kita memberi nama pada realitas, benda macam begini kita sebut pintu, benda macam begini kita sebut kursi, benda macam begini kita sebut spidol. Pada saat itu sebetulnya kita sudah mulai menafsir. Kita memaksakan satu tafsiran, memberi label bahasa kita kepada realitas yang ini entah apa, seperti dalam The God Must Be Crazy, ketika ada botol Coca-Cola jatuh gitu ya, di dalam khasanah mereka tidak ada, dalam kamus mereka tidak ada kata botol,
tampangnya juga nggak ada, sehingga mereka juga meraba-raba, ini apaan gitu, ditiup, wah ini kok seperti bunyi, kayaknya alat musik pasti kepikir ya, dipakai bikin makanan roti, bisa, kayaknya ini alat masak gitu kan. Tapi ketika menjadi kontroversi di situ, wah berubah, wah ini setan ini sebetulnya yang merusakkan kelompok gue gitu, harus dikembalikan lagi ke langit gitu. Mereka berhak loh seperti itu, karena tidak ada kosakata yang mereka punya. Dan mereka nggak pernah mengenal benda aneh itu, gitu. Karena tidak ada kosakata yang mereka punya. Dan mereka nggak pernah mengenal benda aneh itu, gitu. Jadi maksudnya mereka mau sebut itu alat musik ya boleh, mereka akhirnya mau sebut itu dewa juga boleh aja sih gitu ya. Karena mereka tidak punya referensi untuk itu. Yang saya maksud adalah semua kata leksikal, kosakata, vokabulari dalam kamus, pendeknya kamus adalah tafsir tingkat pertama kita sebenarnya. Kamus, daftar kata-kata yang memaksa kita melihat ini sebagai kursi, melihat itu sebagai pintu, melihat benda tertentu sebagai pohon. Karena kalau kita tanya pada lalat atau apa, buat lo itu apa namanya, ya pasti dia punya bahasa lain, seandainya dia punya bahasa ya. Atau ke suku lain tentu mereka punya bahasa lain, mereka sebut itu the door gitu kan, ini chair, itu juga beda lagi kan, itu tafsir bebunyian mereka. Kadang-kadang tafsir itu terasa senang-senang sekali, kadang-kadang nyambung, dan itu brilian sekali. Tikus itu tuh sesuai dengan moncongnya, bunyi tikus, moncong, tikus gitu kan, seperti cocok, konotasi rasa dengan tampangnya tikus gitu. Tapi kalau tiba-tiba mouse, rat, apalagi rat, iya mungkin kan dia suka mengerat, oke kan. Jadi apa namanya, kodok, frog, itu oke. Kodok cocok juga, melompat-lompatnya, frog, lompat. Tapi tiba-tiba dalam bahasa Italia itu lain sekali, indah sekali bunyinya kodok tuh, namanya rana, gitu. Nggak nyambung loh itu. Rana, terlalu cantik untuk kodok yang berintikan itu gitu. Kok rana sih gitu ya? Itu dari mana ya? Apa asosiasi bunyi itu nggak dapet gitu ya, rana gitu ya. Nah di situ mulai kerasa itu sewenang-wenang, itu bikin-bikinan semua juga. Sewenang-wenang. Kata siapa namanya, Levi-Strauss, Saussure, penamaan dan segala macam kata bahasa itu pemberian makna yang sewenang-wenang sebenarnya. Onomatope, bebunyian binatang. Wah itu seru lagi loh. Buat orang Sunda kedengerannya ayam itu kan kongkorongok gitu. Kenapa buat orang Inggris bunyinya lain? Kukerkiu gitu. Dari mana? Gitu. Ya kan, senang-senang sekali itu. Bom juga gitu kan. Saya suka dipanggil bang bang gitu ya. Karena gitu. Padahal untuk kita door gitu, jauh sekali. Door, jelegur. Itu kan bang. Kenapa bang? Gitu ya. Kalau nggak bom. Kerasa kan? Itu tuh senang-senang dan itu suka-suka kita sebenarnya. Itu tafsir kita atas realitas. Gitu loh. Jadi begitu. Nah, lantas mulai paling dekat kalau dikaitkan dengan kitab suci. Begitu Tuhan yang saya nggak tahu Tuhan tuh bisa berbahasa atau enggak ya, atau harusnya dia bisa berbahasa apapun ya. Kalau dia Tuhan, dia harus polyglot ya, harus ahli bahasa apapun ya. Tapi begitu omongan dia masuk dalam kerangka bahasa tertentu, entah itu bernama bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa apa? Kalau Weda itu bahasa apa? Sanskerta barangkali ya. Pikiran beliaunya ini terperangkap di dalam tafsir bahasa, di dalam kerangka bahasa itu. Gitu loh. Artinya menjadi sulit juga untuk universal.
Untuk dimaknai secara universal, orang harus menafsir pada tingkat kedua. Itu. Ketika masuk dalam formulasi bahasa tertentu, mau tidak mau dia memasuk dalam kerangka bahasa tertentu. Artinya apa? Masuk dalam pola pikir dan konteks bahasa itu. Gitu. Dari situ sudah mulai terasa bahasa Tuhan itu di dalam kitab-kitab suci akhirnya juga tidak netral-netral amat, gitu loh. Mulai berasa konsekuensi yang menimbulkan kontroversi nantinya, gitu kan. Ketika bahasa Tuhan itu yang sebenarnya kali Tuhan aslinya kali nggak butuh bahasa ya, dia kan bisa baca pikiran kita semua, ngapain juga betul. Saya kira kalau dia sakti ya mestinya langsung aja ter gitu. Ini nggak butuh bahasa lah. Tapi kali supaya orang tuh ngerti ya, oke, dia mewujud dalam bahasa tertentu. Cuman begitu masuk dalam bahasa tertentu, jadi masuk dalam alam pikir tertentu. Bahasa masalahnya adalah alam pikir. Just, ini kamus, kemudian adalah struktur bahasa. Nah, baik kamus maupun struktur bahasa adalah alam pikiran khas. Bahasa dengan demikian adalah alam berpikir yang khas.